Halo travelers, lagi di Balikpapan nih. Nah, mumpung lagi di Balikpapan, jadi saya ingin mengajak travelers untuk cek-cek dan lihat-lihat ke IKN, Ibu Kota Nusantara. Kan katanya Istana Presiden yang di IKN sudah mulai kelihatan bentuknya ya. Nah, sekarang yuk ikutin saya jalan-jalan ke Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Nah, sekarang kita sudah berangkat dari Balikpapan sekitar jam setengah 2 menuju ke IKN, melewati jalan tol. Nanti kita akan keluar di Penajam. Sebenarnya sih kita ingin menggunakan rute lewat tol yang baru ya, yang dipakai Pak Jokowi waktu itu pada saat upacara HUT 17 Agustus. Tapi ternyata kita belum boleh menggunakan tol yang baru itu ya. Jadi infonya kemarin itu digunakan oleh Presiden Jokowi hanya untuk kepentingan upacara 17 Agustus. Setelah itu jalan tol yang baru itu kembali ditutup untuk dilanjutkan proses pembangunannya atau konstruksinya. Karena tolnya belum nyambung, jadi kita keluar di exit Sekupa, melanjutkan perjalanan dengan jalan biasa dan jarak tempuhnya sekitar 2,5 jam. Nah, sekarang kita sudah mulai mendekati IKN. Jadi kalau travelers lihat, ini adalah yang di sebelah kanan adalah perubahan untuk BIM ya. Dan kemudian kita juga melewati ini proses pembangunan Rumah Sakit Hermina. Nah, kita masuk lewat jalan di samping Rumah Sakit Hermina ini. Nanti kita akan langsung menuju proyeknya. Karena masih dalam proses konstruksi, travelers wajar ya kalau masih banyak debu. Jadi ya pintu atau jendela harus ditutup, kemudian AC dijalan biar gak kepanasan di dalam. For your info ya travelers, kita jalan ke sini dan muter-muter itu sudah mendapatkan izin dan sudah mendapatkan apa ini ya, panduan ya dari petugas yang ada di sana. Nah, bangunan pertama yang bisa kita lihat dan sudah dioperasikan adalah Hotel Nusantara, Swiss Hotel, di mana hotel ini sebenarnya adalah bintang 5 pertama di IKN. Bangunannya megah ya travelers dan terlihat baru. Dan sepertinya ini adalah hotel bintang 5 pertama di IKN dan satu-satunya yang sudah beroperasi dari 5 atau 6 hotel yang akan direncanakan dibangun di IKN ini. Dan kemarin ketika diadakan upacara 17 Agustus di IKN, semua tamu-tamu negara kebanyakan nginap di hotel ini sehingga hotel ini fully book. Maju lagi ke depan, kita lanjutkan perjalanan travelers. Nah, travelers bisa lihat ya, ini bangunan yang sedang dalam proses konstruksi. Nantinya ini akan menjadi Pakuwon Mall Nusantara. Termasuk di dalamnya nanti ada proyek super blok Pakuwon Nusantara yang katanya akan terintegrasi dengan ada kondominium, ada hotel, ada apartemen. Nah, udah bisa kebayang ya travelers ya. Dan kita tahu ya, grup Pakuwon ini yang membangun mall terbesar di Surabaya, Tunjungan Plaza, dan beberapa mall yang ada di Jakarta. Di depan kita bisa ngelihat ini kantor BI ya, Bank Indonesia Travelers. Sudah terlihat bentuknya cakep dengan garis-garis lengkung. Nah, kantor BI ini pusatnya nanti akan ada di IKN, tapi kantor BI yang di Jakarta ini akan dialihfungsikan menjadi kantor operasional. Lanjut perjalanan, nah dari jauh sudah kita ngelihat ya bentuk yang sangat menjadi ciri khas dan ikonik ya, boleh dibilang menjadi ikon dari Ibu Kota Nusantara ini. Bentuknya udah kelihatan ya travelers, berupa desain burung Garuda yang sedang mengepakkan sayap. Dan memang boleh dibilang ya bangunan Istana Negara inilah yang menjadi ikon dari IKN ini. Sayangnya saya dan teman-teman itu dan pengunjung khususnya yang umum, meskipun kita boleh masuk ke dalam kawasan IKN ini, tapi kita tidak boleh masuk ke dalam Istana Negara ini. Kalau kita lihat di sebelah kiri ya travelers, di sebelah Hotel Swiss Hotel Nusantara, ini adalah bangunan yang menunjukkan letak lokasi dari kantor-kantor kementerian. Posisinya juga berseberangan di sebelah kiri dari Istana Negara. Dari Istana Negara kita berjalan kaki ke Plaza Seremoni Sumbu Kebangsaan. Nah travelers, tepat di depan Istana Negara, terpisahkan oleh jalan, di depannya di seberangnya ada Plaza Seremoni Sumbu Kebangsaan. Plaza Seremoni ini merupakan center ya dari Istana Negara karena berupa lapangan hijau dan dikelilingi oleh kantor kementerian dan kemudian beberapa bangunan plaza lainnya. Dan di sekitarnya sudah ada jalur pejalan kaki, ada jalur pesepeda, kemudian ada visitor center dan ada amphitheater, kemudian ada forest trail dan juga ada galeri UKM. Kita bisa lihat juga ya travelers, di Plaza Seremoni ada gedung pusat pengunjung. Ini berupa ruangan tertutup ya yang dilengkapi dengan AC pendingin.
Seberang sana kita ngeliat ada Tugu ya, pengen ke sana tapi nggak boleh melintas ramput dong. Jadi kita melewati jalur pejalan kaki di sebelah sisi kiri dan kanan dari Plaza lapangan Sumbu Kebangsaan ini. Nah, jangan khawatir travelers, memang cuacanya panas ya, tapi di sini disediakan semacam water dispenser ya. Jadi kalau travelers ke bandara-bandara internasional pasti ada dispenser air minum ya. Nah, di sini juga disediakan semacam keran untuk air minum, tapi saya nggak tahu ini sebenarnya untuk digunakan untuk air minum atau sekedar air bersih saja, yang air yang tidak layak minum. Saya belum mendapat informasinya. Nah, ini adalah Plaza Bhinneka, travelers, sudah terlihat bentuknya, dan di depannya ada viewing deck ya, dan kita bisa melihat ya area yang bakal menjadi area hutan lah ya, hutan kota di IKN ini. Tapi memang pohon-pohonnya belum tumbuh gede ya. Terus traveler bisa lihat ya, ada jembatan-jembatan kayu yang meliuk-liuk, kelihatan bagus sih ya. Dan saya ngebayangin kalau memang tamannya ini sudah jadi dan hutannya sudah jadi, pasti menjadi taman yang cakep. Nah, sekarang saya berjalan di dekat Plaza Timur. Dari sini kita bisa melihat bagaimana jembatan penyeberangan atau jembatan jalan ya, yang meliuk-liuk dan terlihat bagus sih di atas rumput hijau. Nah, sekarang saya berdiri di titik sentral dari Plaza Seremoni Sumbu Kebangsaan. Dari sini kalau kita memandang lurus ke depan, kita akan melihat bangunan megah Istana Negara dengan kepak sayap burung garudanya. Sementara kalau kita menghadap ke belakang, kita bisa melihat lurus dari kejauhan ada Tugu Memorial Park yang berbentuknya seperti kepak sayap burung garuda ya, ada sepasang. Nah, saya sekarang ingin menuju ke Tugu Memorial Park itu, travelers. Setiap bangunan yang ada, desainnya bermakna banyak filosofi di dalamnya. Seperti yang kita lihat di sini ya, travelers ya, katanya kalau kita berada di tengah kawasan Sumbu Kebangsaan, ini artinya kita berada di busur bumi yang memberikan salam hangat bagi seluruh bangsa Indonesia di seluruh ibu kota Nusantara. Kawasan area kebangsaan ini konturnya berbeda-beda ya, travelers. Jadi penggunaan jembatan atau katakan jalan ya, jalan penyeberangan ini memang desainnya juga konturnya naik turun. Siang-siang berjalan di sekitar IKN ini memang panas banget ya, travelers, karena memang pohon-pohonnya belum tumbuh. Jadi suasana hijau baru terlihat di area rumput dan tanaman-tanaman yang masih, pohon-pohon yang masih terlihat masih pendek ya, belum rimbun. Nah, kawasan ini nantinya akan semacam menjadi forest trail ya. Dan saya udah ngebayangin sih kalau pohon-pohonnya udah gede, udah rimbun, ini pasti menjadi kawasan yang menyenangkan, kawasan yang cakep. Nah, di bawah jembatan ini kita melihat ada semacam danau ya. Saya nggak tahu apakah ini danau buatan atau danau alami atau sungai gitu. Nah, sekarang saya berdiri di teras Cakrawala. Kalau kita ngelihat ke sebelah kiri, ini ada bangunan yang berbentuk seperti melengkung ya, terbuat dari kayu dengan apa namanya ini, dengan garis-garis vertikal, dan ini disebut dengan Bukit Bumantara. Jadi nanti gedung Bukit Bumantara ini akan menjadi galeri yang akan menjadi semacam visitor center ya bagi pengunjung-pengunjung untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas tentang IKN ini. Ada yang unik dari gedung Bukit Bumantara ini, travelers, karena rooftopnya itu berbentuk seperti kura-kura raksasa. Nah, sekarang saya lanjutkan berjalan kaki menuju ke Tugu Memorial Park yang berupa kepak sayap Garuda ya. Saya menyusuri tangga dari beton, dan kalau kita lihat di sini, travelers ya, tangga ini juga memberikan akses untuk kaum difabel yang menggunakan kursi roda, jadi bisa menggunakan jalur yang di sini. Menuju ke Tugu Memorial Park ini kita nemu ada amphitheater ya. Jadi ini mungkin nanti kalau ada pertunjukan-pertunjukan musik atau pertunjukan-pertunjukan budaya, penontonnya saya bayangin bisa duduk di sini sambil menikmati suasana sore, sambil ya menikmati kudapan-kudapan tradisional. Begitu ya kali ya konsepnya ya, travelers. Nah, sekarang saya sudah sampai di bagian paling atas dari teras Cakrawala. Tapi ternyata, travelers ya, Tugu Memorial Park itu berada di seberang jalan. Nah, ternyata posisi saya berdiri sekarang ini adalah berada di teras Cakrawala dari Sumber Kebangsaan. Nah, karena teras Cakrawala ini berada di atas semacam bukit ya, dengan ketinggian tertentu, dan tidak punya akses dari sini untuk turun ke bawah kecuali kembali ke tempat yang tadi saya berangkat. Jadi ya kita foto-fotonya dengan latar belakang Tugu Memorial Park ini ya dari sini ya, dari titik
atas teras Cakrawala ini saja. Dari sini kita masih bisa lihat Istana Negara ya travelers, lurus ke depan. Ini boleh dibilang Tugu Memorial Park, kemudian Plaza Seremoni Sumbu Kebangsaan, dan Istana Negara itu berada di satu garis lurus. Nah, travelers, kalau kita berdiri di bagian paling atas dari teras Cakrawala, kita bisa ngelihat Istana Negara yang megah. Ini saya zoom in ya. Nah, dari sini kita bisa ngelihat ada kereta tanpa rel ya, atau disebutnya Autonomous Rail Transit atau ART yang melintas di jalan. Ini adalah alat transportasi yang digunakan berupa 3 rangkaian kereta dan tanpa pengemudi loh. Karena tanpa pengemudi, makanya jalannya itu mengikuti sensor yang dipasang sesuai dengan tanda-tanda jalan yang ada. Nantinya ART ini akan berhenti di halte-halte yang sudah disiapkan ya, seperti yang bisa kita lihat di sini. Bisa berbayang lah nanti ya, suasana di IKN ini mudah-mudahan udaranya tidak terpolusi karena memang tidak banyak kendaraan yang akan lalu lalang dan menggunakan energi yang cukup bersih. Nah, sekarang kita muter-muter ya. Sekarang kita melewati bangunan yang sedang dibangun atau dilakukan konstruksi hunian untuk ASN atau aparatur sipil negara. Konstruksinya udah terlihat sih, tapi memang belum selesai dan nantinya akan terdapat minimal 8 tower untuk hunian ASN di sini. Sebelum saya dan teman-teman meninggalkan proyek IKN ini, saya dan teman-teman menuju ke Direksi KIT di mana kita bisa melihat keseluruhan proyek ini dari atas. Nah, ini tampak proyek IKN dari di arah Direksi KIT. Dan sekarang di bulan September 2024 sudah kelihatan dari jauh dari atas arah Direksi KIT ini bentuk dari gedung Istana Negara. Nah, sekarang saya melanjutkan pulang ya travelers ke Balikpapan. Karena nggak mungkin nginep di sini ya, karena ya tidak ada penginapan buat saya. Sudah ada hotel bintang 5 tapi terlalu mahal gitu buat saya menginap di sini. Jadi saya balik ke Balikpapan. Dan sebelumnya juga kita foto-foto dulu dong di tulisan yang ada Nusantara ini dengan logo dari PU. Nah, gimana travelers? Jalan-jalan virtual di ibu kota Nusantara mudah-mudahan cukup memberikan gambaran ya bagi travelers, dan sekali lagi mudah-mudahan progres pekerjaan bisa berjalan lancar dan baik sehingga menjadi ibu kota Nusantara yang kita banggakan dan tentu saja bisa difungsikan sebagaimana tujuan dari ibu kota Nusantara ini dibentuk dan didirikan. Terima kasih travelers sudah mengikuti channel ini. Jangan lupa bagi yang belum, silakan subscribe, like, and comment, dan boleh di-share ke teman-teman atau saudara-saudara yang membutuhkan informasi ini. Sampai jumpa. Salam sehat, salam semangat buat Anda semua.